you're thinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pemungut pajak pertambahan nilai. Adapun tujuan disampaikannya materi ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah PPN dan PPNBM 2. Saya di sini sebagai moderator dan juga penyampai materi. Baiklah, saya persilahkan kepada teman-teman atau rekan-rekan saya untuk menyampaikan bagian-bagiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan membahas materi tentang dasar hukum. Ada dua materi. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama untuk pemungutan PPN di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pemungutan PPN beserta kewajiban-kewajiban yang terkait dengan PPN dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai. Undang-undang ini melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan-perubahan yang terkait dengan PPN, seperti perubahan tarif PPN dan perubahan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan PPN. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya dari dasar hukum pemungut PPN. Yang bagian B yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dan atau jasa. C. Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 PMK titik 010 2019 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dan jasa. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemungutan PPN atas penyerahan barang dan jasa. D. Peraturan Direktoral Jenderal Pajak. Peraturan Direktoral Jenderal Pajak nomor per strip 12 PJ 2019 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dan jasa. Peraturan Direktoral Jenderal Pajak ini mengatur tentang pemungutan PPN atas penyerahan barang dan jasa. Peraturan ini mengatur tentang cara-cara pemungutan PPN, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan PPN, dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian pemungut. Jadi, pemungut adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk memungut pajak dari wajib pajak dan menyetor pajak ke kas negara. Mereka bertugas untuk menghitung, memungut, dan mengeluarkan bukti pemungutan pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Akan menjelaskan mekanisme pemungutan. Tahap 1, penyerahan barang dan atau jasa.
Yang pertama, penyerahan barang dan atau jasa. Pengusaha atau wajib pajak melakukan penyerahan barang dan atau jasa kepada konsumen atau pembeli. Dan yang kedua, faktur pajak. Pengusaha atau wajib pajak harus mengeluarkan faktur pajak yang sah dan valid untuk setiap penyerahan barang dan atau jasa. Tahap 2, penghitungan PPN. Yang pertama, penghitungan PPN. Pengusaha atau wajib pajak harus menghitung jumlah PPN yang harus dibayar berdasarkan nilai penyerahan barang dan atau jasa. Yang kedua, tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10% dari nilai penyerahan barang dan atau jasa. Tahap 3, pembayaran PPN. Yang pertama, pembayaran PPN. Pengusaha atau wajib pajak harus membayar PPN yang telah dihitung kas negara. Yang kedua, bukti pembayaran. Pengusaha atau wajib pajak harus memiliki bukti pembayaran PPN yang sah dan valid. Mekanisme pemungutan. Tahap 4, pelaporan PPN. 1. Pelaporan PPN. Pengusaha atau wajib pajak harus melaporkan PPN yang telah dibayar ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. 2. SPT masa PPN. Pengusaha atau wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa PPN yang berisi informasi tentang PPN yang telah dibayar. Tahap 5, 1. Pemeriksaan DJP dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengusaha atau wajib pajak telah membayar PPN yang seharusnya. 2. Penagihan. Jika pengusaha atau wajib pajak tidak membayar PPN yang seharusnya, DJP dapat melakukan penagihan untuk memastikan bahwa PPN yang seharusnya dibayar dapat dipungut. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, kesimpulannya yaitu pemungutan PPN adalah proses pengumpulan PPN dari wajib pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN. Pemungutan PPN didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan memiliki mekanisme yang sistematis. Pemungutan PPN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa PPN dibayar dengan benar dan tepat. Jadi sekian dari presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan dan mendiskusikan materi ini. Sekian dan terima kasih.